Halo saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Nah, kali ini kita masih membahas tentang kasus Subang. Kasus Subang 2021 atau Ibu Tuti dan Amalia. Misteri kasus ini belum juga terungkap dan belum terpecahkan, saudara-saudara. Kali ini kita membahas tentang di luar 3 saksi utama kasus Subang 2021, ada saksi yang penuh kejanggalan bahkan tidak hadir di pemakaman Ibu Tuti dan Amalia ya. Selama ini saudara-saudara, banyak netizen menyebut Yosep, Yoris, dan Danu sebagai saksi utama kasus Subang 2021. Sebutan itu muncul karena mereka lah yang hingga saat ini sebagai saksi yang paling banyak diperiksa terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Namun sebenarnya, saudara-saudara, di luar 3 saksi utama ada juga saksi lain yang dilihat dari jejak digital. Saksi ini penuh misteri dan kejanggalan sejak awal pengungkapan kasus Subang 2021 atau ibu dan anak di Jalan Cagak. Salah satu kejanggalannya adalah di hari pemakaman korban justru saksi ini tidak hadir di pemakaman, melainkan nongkrong di halaman sekolah SMA Negeri 1 Jalan Cagak yang lokasinya di depan TKP. Jika netizen menilai banyak kejanggalan pada keterangan yang dikeluarkan 3 saksi utama yang berbeda satu sama lain, bahkan bertolak belakang, saudara-saudara. Sama halnya dengan saksi ini yang gerak-geriknya justru penuh misteri dan janggal ya, saudara-saudara. Penuh misteri dan janggal. Tidak heran, Yosep pernah menduga saksi ini mengetahui hal-hal yang membuat terjadinya pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Hal itu dikemukakannya saat setelah terjadinya kasus tersebut, saksi ini tiba-tiba menyatakan mundur dari posisinya di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Tidak saja janggal, saudara-saudara. Bukan hanya janggal ya. Saksi ini juga penuh misteri. Dialah yang sejak awal media menyebutnya sebagai saksi misterius atau saksi yang menghilang. Sejak terakhir diperiksa di Polres Subang pada 30 November 2021, saksi ini memang bak ditelan bumi, saudara-saudara. Kau menghilang bagai ditelan bumi, seperti lagu dari Andra and the Backbone ya. Sulit ditemui keberadaannya baik oleh awak media maupun oleh sejumlah pemerhati kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tersebut ya. Nah, lalu saudara-saudara, itulah yang kemudian muncul opini dengan sikap yang diperlihatkan saksi ini, bahwa saksi yang sebelumnya berposisi cukup penting di yayasan yang dikelola keluarga korban tersebut dinilai mengetahui banyak hal terkait keuangan di yayasan. Termasuk ada dugaan saksi ini mengetahui keberadaan dana bansos senilai 230 juta yang belum cair pasca kejadian kasus Subang 2021 atau ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Saksi ini memang pernah menjadi viral karena ketertutupannya terkait kasus Subang 2021 ya. Bahkan kemudian media menggelarinya sebagai saksi misterius atau saksi yang menghilang. Sehingga banyak opini liar berkembang bahwa saksi ini mengetahui banyak hal terkait dengan motif kasus yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amelia Mustika Ratu. Ada sejumlah daftar kejanggalan terkait saksi ini yang sebelumnya sudah beredar di berbagai media
di mana yang pertama, pemberitahuan kematian korban. Kejanggalan saksi ini juga kembali dibahas oleh pemerhati kasus Subang, yaitu Bang Freddy Sudaryanto di kanal YouTube-nya sendiri ya saudara-saudara, yang dirilis pada Kamis 14 September 2023 malam ya. Di mana Bang Freddy menyoroti kejanggalan saksi ini yang terjadi pasca pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Di mana Bang Freddy mengatakan bahwa menurut keterangan saksi Danu yang diwawancarainya, dia diberitahu Wahyu bahwa Ibu Tuti dan Amel meninggal dunia saat keduanya bertemu di tanggal 18 Agustus 2021 pagi ya di TKP. Hal ini menjadi janggal saudara-saudara, karena menurut pengakuan Danu, pada saat itu belum ada orang yang ada di TKP, termasuk suami dan ayah korban yakni Yosep ya, yang mengetahui keberadaan Ibu Tuti dan Amel. Warga kemudian mengetahui ada jasad di bagian bagasi mobil Alphard yang berwarna hitam yang terparkir di halaman rumahnya Ibu Tuti dan Amelia, yang milik korban itu sendiri juga ya, milik korban. Saat itu pun tidak ada warga yang berani membukanya sampai menunggu kedatangan petugas kepolisian. Warga di sana juga tidak mengetahui itu jasad siapa, Ibu Tuti atau Amel, bahkan mereka juga tidak tahu bahwa di bagasinya ternyata ada 2 jasad. Yang kedua, saudara-saudara, malah pergi ke sekolah. Secara logika ya kita berpikir ya, saksi yang tidak lain bisa dikatakan sebagai anak buah dari korban di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Tentu saksi akan sangat inten berada di TKP untuk mengetahui kejadian tersebut karena hal ini menyangkut bosnya. Jangankan sebagai anak buah, saudara-saudara, jangankan sebagai anak buah ya, di luar dari anak buah dulu lah. Warga sekitar saja yang bukan anak buah korban dan tidak punya keterkaitan dengan yayasan tersebut, tetap bergerombol di sekitar TKP untuk melihat kelanjutan apa yang sedang terjadi. Namun, saudara-saudara, saksi ini menurut keterangan Danu malah pergi ke sekolah. Padahal jika dilihat saat itu masih pagi ya, dan waktu itu masih berlaku PPKM, pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat ya, maksudnya PPKM, karena pandemi COVID-19 atau COVID-19, sehingga kegiatan sekolah pun dilakukan secara daring dan tidak ada kegiatan di sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya saudara-saudara, yang ketiga ya, kasus Subang 2021 telah menewaskan Ibu Tuti dan anaknya Amel secara tragis dan mengenaskan saudara-saudara. Kedua korban kemudian dimakamkan pada tanggal 19 Agustus 2021 di pemakaman umum Jalan Cagak, Subang. Namun ironisnya, sebagai anak buah korban di yayasan, saksi ini malah tidak menghadiri pemakaman kedua almarhum. Saksi justru saat itu sedang nongkrong di halaman sekolah SMA Negeri 1 Jalan Cagak yang letaknya di seberang TKP kasus Subang tersebut. Bersama 4 saksi lainnya, saksi ini berada di sana tanpa diketahui alasannya ya. Sebab kalau saksi Danu dalam keterangannya mengatakan setelah hadir sebentar di pemakaman, dia pergi ke halaman SMA Negeri 1 ya, SMA Negeri 1 Jalan Cagak karena disuruh Yoris. Danu disuruh mengawasi TKP untuk menjaga barang-barang yang ada di TKP serta mengambil motor Aerox milik Yoris yang terparkir di halaman sekolah. Sementara saksi Dedi berada di halaman sekolah karena menunggu acara pemakaman korban yang dikiranya akan dimakamkan di pemakaman Cisuti. Setelah mengetahui bahwa kedua korban dimakamkan di pemakaman Jalan Cagak, saksi Dedi kemudian pulang lebih dulu. Yang selanjutnya saudara-saudara, yang keempat, menghilang.
Sejak terakhir diperiksa di Polres Subang pada 30 November 2021, saksi ini memang bak ditelan bumi. Kau bilang bagai ditelan bumi. Begitu ya, seperti lagu dari Andra and the Backbone, bagai ditelan bumi. Sulit ditemui keberadaannya, baik oleh awak media maupun oleh sejumlah pemerhati kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Bahkan saudara-saudara, saksi ini sulit dihubungi, tidak diketahui keberadaannya. Banyak media yang tidak berhasil untuk bisa menemukannya, saudara-saudara. Bahkan YouTuber Bang Freddy Sudaryanto mengakui baru mengetahui posisi keberadaan saksi ini pada sekitar Agustus 2022. Setelah diberitahu oleh seorang warga, bahkan Freddy tidak berhasil bertatap muka melainkan komunikasinya hanya melalui perantara, saudara-saudara. Untuk yang selanjutnya, yang kelima, saudara-saudara, mundur dari jabatan. Pasca kejadian kasus Subang 2021 ya, tiba-tiba saja saksi ini menyatakan keinginan mundur dari jabatannya sebagai kepala sekolah di SMK yang dikelola Yayasan Bina Prestasi Nasional. Hal itu terjadi saat yayasan akan diaktifkan kembali. Hal itulah yang menimbulkan pertanyaan Yosep dan kuasa hukumnya yaitu Pak Roman Hidayat dan mencurigai saksi ini terkait dengan kasus Subang 2021. Namun di saat yang bersamaan Yosep mendengar dari orang lain bahwa saksi ini tiba-tiba ingin mundur dari jabatannya. Yang terakhir, saudara-saudara, yang keenam, keberadaan laptop data siswa. Kejanggalan saksi ini juga dikemukakan Yosep dalam wawancara tersebut, yakni soal keberadaan laptop yang berisi data siswa dan ijazah siswa. Di mana saat hal itu dinyatakan Yosep kepada saksi ya, dia mengatakan bahwa laptop sudah diserahkan kepada Yoris. Namun saudara-saudara, saat hal itu dinyatakan Yosep kepada Yoris yang juga anak sulung dari Yosep membantahnya. Yosep kemudian mendatangi saksi ini kembali ke rumahnya dan mengakui bahwa laptop dan ijazah masih berada padanya. Sikap misterius dan susah ditemui inilah yang dinilai justru akan merugikan saksi ini dalam pengungkapan kasus Subang 2021 karena banyak opini liar di masyarakat terkait saksi ini, padahal jika dia mau memberikan keterangan setidaknya masyarakat akan mendapatkan jawaban atas berbagai kejanggalan yang dilakukan saksi tersebut ya. Iya, jadi itulah saudara-saudara sedikit banyaknya yang sudah kita dengar, yang sudah kita saksikan terkait kasus Subang 2021 dan berita terbaru tentang kasus Subang 2021 ibu dan anak yang di Jalan Cagak. Ada saksi yang penuh kejanggalan bahkan tidak hadir di pemakaman, saudara-saudara. Terima kasih juga buat kalian saudara-saudara yang sudah selalu stay di channel ini, yang selalu support aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.